Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya ngantuk kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat yang alhamdulillah senantiasa hadir bersama kita selaku koordinator gerakan salat subuh berjamaah beserta aparatur pemerintahan camat yang hadir pada subuh yang barokah ini. Yang sama-sama kita hormati juga Datuk Bapak Ketua LKA Lembaga Kerapatan Adat Kenegirian Rokan beserta tokoh adat dari Nenek Mamak yang hadir, dan yang sama-sama kita hormati Ketua para imam Bilal Khatib atau segenap pengurus masjid yang hadir yang bergabung pada pagi hari ini, yaitu di zona 1. Dan yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, ibu-ibu ketua majelis taklim perwiritan beserta anggotanya, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan wal mukminat, hadirin wal hadirat yang kami hormati. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada subuh hari di Masjid Al-Aqidah ini juga Allah kumpulkan nanti kita bersama-sama di surganya di Jannatul Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur tidak pernah henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah berhenti menikmati nikmat yang dicurahkan oleh Allah kepada kita. Maka tugas kita adalah tidak lain dan tidak bukan yaitu bersyukur kepada Allah, terlebih khusus pada pagi hari yang barokah ini. Allah berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, bahkan nikmat istiqamah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat fardu subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholatal lail kullah. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah atau seperti dia melaksanakan solat satu malam suntuk. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada subuh hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam juga selalu kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, yang pembahasannya adalah
tentang jaminan orang masuk surga. Ada 6 perkara apabila diamalkan dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Jaminan itu bahasa Arabnya doman. Kalau bahasa Indonesia sekarangnya adalah garansi. Kalau kita beli barang Bapak Ibu, pastilah kita ingin barang yang bergaransi atau ada jaminannya, ori atau asli, bukan barang abal-abalan, atau kalau istilah kininya apa namanya, KW. Tapi ini jaminan bukan hanya sekedar barang, bukan benda, bukan kendaraan, bukan peralatan rumah tangga, tapi jaminan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW langsung dari sebuah hadisnya. Kalaulah Rasulullah yang berkata, itu harus kita yakini itu pasti. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi melainkan adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Artinya benar. Kalau qala Allah, qala Rasul, maka ini benar. Apabila itu janji atau jaminan, innahu la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah atau sesungguhnya Rasul tidak pernah menyalahi janjinya. Hadis ini diterima dari Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Itmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Jaminkanlah untuk diriku 6 perkara, kata Rasulullah, aku akan pasti jamin kalian masuk surga. Artinya apa? Berjanjilah kalian melakukan 6 perkara ini, kata Rasulullah. 6 nulis ikut 5. 6. Pasti aku jamin kalian masuk surga. Leo nak ibu? Nak. Awak akan masuk surga. Bahkan doa kita setiap hari adalah dijauhkan dari api neraka. Artinya apa? Artinya masuk ke dalam surga. Karena hidup ini hanya sebentar. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah dan ujungnya, tujuannya adalah surga. Wa mal hayatad dunya bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya, dan sebaik kehidupan wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat adalah sebaik kehidupan dan sebaik sekekalnya tempat tinggal. Dan insya Allah apabila sampai waktunya kita akan berjumpa yang namanya alam akhirat, dan harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita bersama adalah masuk surga. Kajian kita pada subuh hari ini ada 6 perkara yang apabila kita lakukan, kita laksanakan, kita jalankan, maka Rasul sendiri yang menjamin pasti masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah usduku idza haddatstum. Yang kedua adalah wa aufu idza wa'adtum. Yang ketiga adalah wa'addu idza tumintum. Yang keempat adalah wahfadhu furujakum. Yang kelima adalah waghaddu absarakum. Yang keenam adalah wa kuffu aydiyakum. Berapa bu? 6. Pertama, kita dijamin oleh Rasulullah masuk surga apabila melakukan 6 hal ini. Artinya apa? 6 hal ini semuanya adalah berkaitan dengan sesama manusia. Makanya ibadah kepada Allah ada 2. Pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan dengan Allah. Itu contohnya solat, puasa, haji dan lain sebagainya.
Tapi ini keenam-enamnya adalah hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia. Artinya apa? Setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, maka kita perbaiki dengan manusia. Dengan 6 hal ini masuk surga. Pertama, yang pertama adalah usdiku idza haddatstum. Jujurlah apabila kalian berbicara. Artinya bersikap jujur. Jujur ini adalah hal yang mudah dikatakan, tapi kadang-kadang susah untuk diamalkan. Makanya ada sebuah pepatah Arab, bahkan ini ada yang mengatakan hadis Nabi, tapi kebanyakan inilah pepatah Arab atau mahfuzat. Qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Artinya apa? Berkata jujurlah. Memang berat, ya, karena kejujuran itu akan membawa kita atau mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita jujur? Kepada semuanya. Seorang istri harus jujur kepada suami. Suami pun betuyo harus jujur kepada istri. Pemerintah harus jujur kepada rakyatnya. Rakyatnya juga harus jujur kepada pemimpinnya. Pemilih harus jujur kepada yang dipilih. Yang akan dipilih juga harus jujur kepada yang akan memilih. Nah, itulah sebentar pilkada. Apalagi di zaman pilkada ini banyak kejujuran itu yang tidak dipedulikan. Banyak janji-janji, banyak jaminan-jaminan yang akan disampaikan, tapi kadang-kadang setelah pilkada itu selesai atau usai, kadang-kadang janji itu banyak tidak ditunaikan. Makanya harus jujur. Ibu-ibu pasti ingin suami yang jujur. Suami juga ingin istri yang jujur. Kehancuran sebuah rumah tangga, kehancuran sebuah masyarakat, bahkan kehancuran sebuah negara karena krisisnya yang namanya kejujuran. Maka pantas kata Rasulullah, dijamin masuk surga apabila orang tersebut berkata jujur. Walaupun pada umumnya jujur itu adalah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, tapi ada 3 hal yang boleh kita untuk tidak jujur, artinya berbohong. Tapi ini bukan setiap saat, Bu. 3 hal kita tidak boleh jujur. Maksudnya boleh kita tidak jujur. Apa yang pertama adalah tidak jujur atau berbohong untuk mendamaikan orang lain. Maka dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah persaudaraan di antara mereka. Misalnya ada si A dan si B bertikai, berselisih paham, maka kita boleh berbohong supaya orang ini kembali berdamai, itu boleh. Yang kedua, berbohong di dalam pertempuran perang atau berbohong di dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah berbohongnya suami kepada istri demi sakinahnya rumah tangga. Ini boleh, tapi enggak setiap saat. Kadang-kadang. Apa contohnya, Pak? Ibu-ibu ko masak asam podeh patin, kebanyakan garamnya. Ditanya deh ibu-ibu ko kepada pak, bapa rasa sama dek, oh padek lomaknya. Ikulah yang paling lomak letih dunia ko. Bohong, bohong. Padahal padek asinnya. Tapi untuk membahagiakan hati istri itu dibolehkan dalam agama. Selain yang 3 ini tidak boleh. Yang pertama tadi untuk mendamaikan orang yang dalam selisih. Yang kedua untuk kebaikan atau untuk hal yang membahayakan. Untuk kebaikan itu sama. Misalnya ada seorang penjahat mencari saudara kita atau mencari orang kampung kita, ditanya mana si A go. Oh, nulai ke nampak itu boleh demi menyelamatkannya nyawa. Dan yang ketiga adalah berbohongnya istri kepada suami. Kadang-kadang
Begitulah dalam kehidupan ini. Layu kadang-kadang polunya berbohong, tapi bukan berbohong dalam hal-hal yang segala hal, hanya di hal-hal yang tertentu. Pertama adalah usdiku idza haddastum, berkata jujurlah apabila kalian berbicara. Karena apa? Banyak makhluk ini, banyak orang ini masuk neraka dikarenakan lisan. Mohon maaf ya, dalam sebuah hadis, apabila kalian bisa menjamin dua benda yang tidak bertulang pada tubuh kalian, kalian menjaganya, dakhalal jannah, kalian masuk surga. Apa dua benda yang tidak bertulang? Pertama, lisan. Yang kedua, mohon maaf, yaitu kehormatan. Apabila bisa kalian jaga itu, yang dua itu, dipastikan dakhalal jannah, masuk surga. Yang kini kau yang banyak lisan lah. Apa-apa iyo-yo, ibu-ibu iyo-yo. Apa contohnya? Mencerita aib orang lain. Mencerita aib orang lain itu adalah dosa, akan terhalang dari jaminan masuk surga. Maka di hadis lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pengertian hadisnya di sini adalah, syarah hadisnya, ikmalul iman. Artinya apa? Barang siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan kepada akhir, falyakul khairan, maka dia berkata baik. Kalau tidak berkata baik, auliyasmut, dia akan diam. Kalau tidak bisa berkata dengan jujur, dia akan banyak diam. Jadi apa yang pertama nih, Bu? Jujur apabila berbicara, jadi akan dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Yang kedua adalah wa aufu idza wa'adtum, yaitu menepati janji apabila berjanji. Ini kadang-kadang kita, bahkan kami sendiri barangkali ada berjanji, kadang-kadang lupa. Karena janji itu adalah al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Apabila kita berjanji, kita tepati, maka insya Allah dan dipastikan oleh Rasulullah, dijaminkan oleh Rasulullah masuk surga. Dan yang ketiga adalah wa'addu idza tumintum, melaksanakan amanah yang diamanahkan kepadanya. Artinya kebalikan dari ini dalam hukum fikih, mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari tiga ini adalah yaitu munafik. Orang yang tidak menunaikan tiga hal ini, dia munafik. Kalau terlepas dari yang tiga hal ini, berarti dia dijamin masuk surga. Dikatakan oleh Rasulullah, ayatul munafikin salasah, tanda seseorang munafik itu ada tiga. Idza ahdatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia bohong, banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Artinya apa? Apabila tiga hal ini terhindar daripada kita, berbicara kita jujur, berjanji kita tepati, diberi amanah tidak kita hianati, dakhalal jannah, masuk surga. Apa amanah? Amanah kok banyak Bapak Ibu. Ada orang diamanahkan kepada dia memimpin sebuah negara, yaitu namanya presiden, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Lain orang yang diamanahkan bagi dia memimpin sebuah provinsi, itu namanya gubernur. Sebuah kabupaten, sebuah kelurahan, sebuah kecamatan, desa, bahkan sebuah rumah tangga. Ada orang diamanahkan sebagai suami, nanti dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah bagaimana bisa dia membangun keluarganya, bagaimana dia bisa menjalankan perintah Allah, menetapkan ajaran Islam di dalam keluarganya. Bahkan paling sedikit seseorang itu akan dipertanggungjawabkan amanah terhadap dirinya sendiri. Jadi tiga. Yang keempat,
adalah wahfadhu furujakum, yaitu orang yang menjaga kehormatannya atau kemaluannya. Mohon maaf. Ya, orang yang menjaga kehormatannya. Artinya apa? Bagi laki-laki, apalagi bagi perempuan. Zaman sekarang kemaksiatan itu sudah sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus keluar rumah, tidak harus pergi ke ujung batu, tapi bisa lewat HP, lewat TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Apabila diumbar aurat di sana, tidak dijaga kehormatan, maaf Pak Amir. Maka tidak dijamin baginya masuk surga. Maka wahfadhu furujakum, jagalah kehormatan kalian. Apabila dijaga kehormatan tersebut dengan sebaik-baiknya, dijamin oleh Rasulullah masuk surga, baik laki-laki maupun perempuan. Karena banyak penghuni neraka itu adalah orang yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Dan yang kelima adalah waghaddu absarakum, yaitu hendaklah kalian menjaga pandangan kalian. Apa itu pandangan? Mohon maaf bagi laki-laki, memandanglah dengan pandangan yang disukai atau diridai oleh Allah. Jangan memandang yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah. Bagi perempuan juga jangan hadirkan atau berbuat sesuatu yang membuat orang tidak bisa menjaga pandangannya. Karena apa? Karena wanita ini zuyyinus syayatin, sifatnya adalah dihiasi oleh syaitan. Ya, dihiasi oleh syaitan. Apabila dipandang oleh seorang laki-laki kelihatan auratnya dan yang memandang itu mohon maaf ada syahwatnya, maka yang dipandang itu berdosa, yang memandang itu juga berdosa. Apalagi dipajang di media sosial. Selama itu nampak terus, maka terjadilah padanya dosa jariah. Ternyata Bapak Ibu, ino amal jariah yang pahala yang apa sedekah jariah rupanya layu dosa jariah, dosa yang selalu mengalir. Dan yang keenam adalah wakufu aidiakum, hendaklah kalian menjaga tangan kalian. Apa yang dimaksud menjaga tangan? Artinya tidak berbuat zalim. Kalau dia seorang pemimpin, dia tidak zalim atau aniaya atau tidak semena-mena kepada rakyatnya. Kalau dia seorang suami, dia tidak mudah memukul istrinya. Zaman sekarang bisa juga dianalogikan, diistilahkan, jaga tangan, jangan menulis hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah di media sosial. Jangan seluruh permasalahan rumah tangga diceritakan di dinding Facebook. Itu yang banyak di awak aku. Apapun kejadian di web tapi kalau istilahnya jualan itu nggak masalah. Tapi permasalahan yang bisa membongkar aib rumah tangga kita itu tidak boleh. Makanya Facebook itu ada namanya dinding itu wall bahasa Inggrisnya. Wall itu ternyata orang Yahudi itu tempat ratapan itu namanya wall. Jadi orang Yahudi itu kalau meminta kepada Tuhannya, dia ada namanya dinding ratapan. Di situ dia mencurahkan segala isi hatinya. Minta dia misalnya, ya Tuhan, saya sekarang sedang bermasalah sama suami, bermasalah dengan anak. Dimintakan di dinding ratapannya. Di Facebook itu juga dinamakan dengan wall. Nah, jadi orang yang menumpahkan curahan hatinya di dinding Facebook itu meniru apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Artinya apa? Boleh kita bikin status untuk bercanda, untuk iseng-iseng boleh. Tapi kalau hal yang serius, yang berkaitan dengan urusan rumah tangga kita, atau aib keluarga kita, atau aib saudara-saudara kita, maka itu dilarang dan tidak bisa dijamin masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 hal ini mari kita amalkan. Kalau kita amalkan akan dijamin atmanu lakumul jannah. Aku akan jamin kalian masuk surga. Dan ini adalah cita-cita kita. Apa tadi yang pertama Ibu?
jujur apabila berbicara. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, menunaikan amanah. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, kan saya semua ketahui, wahai muridku, apa yang berat di atas dunia ini? Para muridnya menjawab, dia yang mengatakan yang berat itu besi, ada yang mengatakan yang berat itu macam-macam. Imam Ghazali menjawab, betul yang berat itu besi, tapi yang lebih betul adalah yang berat itu adalah mengemban amanah. Jadi Bapak Ibu, seandainya kita meninggal hari ini, ditanya oleh Allah amanah yang kita emban, apakah kira-kira terjawab tidak? Wallahu alam, tergantung pada diri kita sendiri. Sebagai suami, apa kita sudah bisa mempertanggungjawabkan mendidik istri dan anak-anak kita? Sebagai ibu, apakah kita sudah bisa menjawab jika ditanya apakah kita ibu yang baik? Bisa jadi contoh daripada keluarga anak kita yang laki-laki maupun perempuan. Dan yang paling banyak tanggung jawabnya adalah salah satunya adalah para ustadz. Ikut deh. Ustadz itu kan, makanya Bapak Ibu, dalam buku itu ada namanya Amradul Mujtama wa Amradud Du'a. Apa itu Amradul Mujtama? Penyakit masyarakat, penyakit umat. Ustadz itu selalu membahas penyakit umat. Umat jangan seperti ini, ibu-ibu jamaah jangan seperti ini. Tapi jangan salah, ada juga Amradud Du'a, yaitu penyakit para ustadz. Rupanya ustadz ke manusia punya penyakit. Apa penyakitnya? Itu yang paling berat Bapak Ibu, yaitu tidak sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang diamalkan. Seperti saya ini, saya suruh kalian menepati janji, tahu saya nggak menepati janji, kalau salah tuh. Artinya apa? Artinya seluruh amanah yang dimanahkan oleh Allah kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berat di atas dunia ini adalah mengemban amanah. Yang keempat apa tadi? Wahfadzu furujakum, menjaga kehormatan, dijaga. Mohon maaf bagi perempuan, auratnya tolong ditutup. Ya, yang selama ini mohon maaf yang biasa keluar rumah tidak pakai jilbab. Ya, ditutuplah pokoknya. Ya, kemudian yang kelima, waghaddu absarakum, tahanlah pandangan kalian. Artinya jangan memandang yang tidak boleh dipandang. Pemandangan ini sebenarnya umum, artinya luas maknanya. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan memandang kelebihan orang lain sehingga mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Itu termasuk tahan pandangan juga. Nampak tetangga punya mobil Pajero, awak semupek, tidak bersyukur kepada Allah, itu juga tidak boleh. Dan yang keenam adalah waghaddu aidiakum, tahan tangan kalian. Tahan tangan tersebut banyak maknanya. Maknanya adalah ketika berkuasa jangan semena-mena, ketika di atas jangan zalim kepada yang di bawah. Yang kedua adalah tahan tangan ini adalah bisa juga jangan panjang tangan. Apa panjang tangan, Bu? Mudah mencuri. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, usahakan jaga diri kita ini, anggota tubuh kita ini, dari tangan kita ini, dari hal yang mencuri walaupun sekecil apapun. Dulu-dulu, zaman dulu oma-oma awak kan selalu jatuh pinang orang lain, nutontu yang punya pinang, godoh dimakan itu nggak boleh. Sebelum kita minta izin, atau yang punya pinang itu sudah berikrar, siapapun yang dapat pinang go lah aku ikhlaskan walaupun nyundo minta sama aku. Jadi sampai zaman sekarang ini, maka mari kita pastikan diri kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Dan yang keenam adalah tadi yang contoh yang lain adalah
ketika dia berkuasa dia tidak semena-mena. Jadi apabila 6 hal ini kita lakukan, kita amalkan, adminu lakumul jannah, kata Rasulullah, aku jamin kalian masuk surga. Pertama, perbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah, solat kita. Yang kedua, lakukan yang 6 ini yang dinamakan dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi yang 6 ini kita lakukan, enggak solat kita ini jamin masuk surga dong. Harus kedua-duanya, solat juga, puasa juga, bahkan zakat, haji bagi yang mampu juga. Dan lakukan yang 6 ini, insya Allah, bukan hanya insya Allah, tapi adminu lakumul jannah, aku jamin kalian masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bersama-sama masuk surga nanti pada waktunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidangan sudah ada di hadapan kita, ini bertanda waktu sudah habis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, kehilafan, bahkan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan 6 hal ini, dan pada akhirnya nanti kita bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi tafarraqan mansuma. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin warzuqna wa anta khairur raziqin waghfir 'alaina wa anta khairul ghafirin wa'afina wa'fu 'anna wa anta khairul 'afin warhamna ya maulana wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna tawbatan nasuhan qabla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atika wa 'ala dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.